keilmuan yang berkarakter, spiritualnya bagus, akhlaknya bagus, dan pasti memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasanuddin Muda, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Yan Ahyani yang akan menemani pada podcast kali ini. Di era digitalisasi ini tentunya penggunaan AI itu sudah banyak sekali. Dan juga label ijazah itu banyak statement yang bertebaran di media sosial bahwasanya ijazah ataupun kuliah itu hanya sekadar scam. Dan kira-kira kuliah S2 maupun S3 itu masih relevan nggak di zaman sekarang? Nanti pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama ada dari Direktur Pascasarjana Bapak Profesor Dr. Wasehuddin MSI dan juga Ibu Wakil Direktur Pascasarjana Ibu Profesor Dr. Umdatul Hasanah MAG, dan juga ada perwakilan daripada Kaprodi Pascasarjana Bapak Dr. Apud. Assalamualaikum Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, menanggapi hal demikian bahwasannya terutama UIN Banten ini kan menyandang gelar nama Sultan pertama juga gitu ya, Prof. Mengenai Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan kira-kira ada nggak visi besar dari Pascasarjana di UIN Banten itu seperti apa gitu, Prof? Visi besar di UIN Banten itu sebenarnya kalau kita bisa lihat secara universal, alumni UIN Banten itu setidaknya menggarisbawahi sebuah hadis Nabi yang berbunyi khairun nasan fauhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itulah sebenarnya dari visi UIN Banten secara lebih spesifik. Kenapa demikian? Karena sandangan gelar doktor, sandangan gelar magister itu harus sepadan dengan proses bagaimana kesolehan sosial itu bisa ditebarkan. Yeah. Jadi dokter bukan hanya sekedar legalitas, tetapi dokter yang memang benar-benar membumi. Salah satu indikator membumi sebuah seorang dokter itu ilmunya adalah bermanfaat. Artinya aspek keilmuan yang diperoleh dari UIN Sultan Banten itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya di Indonesia dan umumnya adalah di Provinsi Banten. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Direktur. Kira-kira dari Ibu Direktur, Wakil Direktur bagaimana Ibu? Mengenai visi besar di Pascasarjana UIN Banten. Pascasarjana itu kan sebagai suatu lembaga ya yang memang berfungsi dalam melahirkan cendekiawan, ulama gitu kan, ilmuwan gitu. Dan di Pascasarjana itu kita memiliki visi melahirkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama gitu. Mungkin tadi melanjutkan dari penjelasan Pak Direktur bahwa ketika terjadi integrasi antara keilmuan dan keulamaan dan juga keilmuan, bagaimana Pascasarjana memiliki visi besar dalam melahirkan ilmuwan yang berkarakter, spiritualnya bagus, akhlaknya bagus, dan pasti memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Jikapun dia menjadi menjadi ulama, adalah menjadi ulama yang memang beradaptasi dengan perkembangan dunia gitu ya, beradaptasi dengan zamannya, beradaptasi dalam arti dia memiliki responsif ya, memiliki respon zamannya, perkembangan seperti apa. Karena di situ ilmu terus berputar, berjalan, dinamik gitu. Mungkin seperti itu. Pada dasarnya visi besar dari Pascasarjana UIN Banten ini melahirkan ulama ataupun ilmuwan ya, intelektual yang bisa menyesuaikan dengan zaman, beradaptasi dengan zaman seperti itu. Dan juga mungkin banyak juga kakak tingkat saya ataupun ya dari teman-teman netizen gitu, banyak yang ingin lanjut studi S2 akan tetapi terhalang karena memang keterbatasan ekonomi seperti itu. Terus juga keterbatasan dengan waktu jam kerja. Kira-kira Bapak Ibu Direktur dan Wakil Direktur bagaimana menanggapi hal tersebut? Kira-kira di Pasca UIN Banten ini apakah bisa mengganggu itu atau malah sebaliknya? Saya bisa melihat begini ya.
dengan adanya 2 program reguler dan non-reg itu adalah salah satu bentuk sarana untuk mempersiapkan kawan-kawan yang memang sudah bekerja. Apalagi di sekarang ini, terutama di S2, tapi belum di S3, itu sudah diberlakukan RPL, Recognition Pembelajaran Lampau. Artinya, bagi kawan-kawan yang memang sudah bekerja di salah satu instansi maupun di salah satu lembaga pendidikan, misalkan kalau yang dari penegak pendidikan, itu nanti proses kerja dia di luaran itu bisa diakui oleh kita nanti ke depan ini. Dan itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah agar bisa mengakui tentang sisi manajerialnya misalkan. Dan apa yang dikatakan tadi itu sebenarnya Banten, apalagi kita sudah mempunyai 2 prodi yang unggul. Prodi pertama adalah PAI dan satu-satunya prodi yang memecahkan telur itu adalah sudah PAI unggul. Sebelum di UIN SMA Banten lain unggul, itu PAI S2 sudah unggul. Nah, kelebihannya kalau ketika akreditasi itu unggul, maka akan mudah untuk bisa mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa yang terkait dengan BP misalkan dan seterusnya. Meskipun tidak demikian, seperti kemarin juga di Pasca S3 itu ada 5 mahasiswa yang kebetulan secara pribadi saya juga ngerasa bangga, goretan tanda tangan saya itu sudah bisa melahirkan bentuk istilahnya itu beasiswa penulisan disertasi, dan itu nilainya cukup signifikan kalau saya bisa melihat. Coba bayangkan dari mahasiswa, yang penting syaratnya begini, mahasiswa yang dimaksud itu mereka sudah selesai menyelesaikan ujian proposal disertasi dan disetujui oleh penguji. Itu saja syaratnya, dan ada rekomendasi dari direktur. Di-upload semuanya itu dalam sebuah sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Agama, oleh Diktis, dan itu tidak lama kemudian mereka mendapatkan beasiswa untuk penulisan disertasi lumayan 30 jutaan satu orang. Dan kemarin yang melapor ke saya saja itu yang melapor alhamdulillah Pak, saya sudah mendapatkan beasiswa yang kemarin direkomendasi Bapak itu ada 4 penulisan disertasi. Nah, sekarang ini insya Allah nanti ke depan, terutama bagi mahasiswa yang baru nanti itu akan mengikuti tes 2 prodi yang tadi barusan saya sebutkan, PAI dan Ekonomi Syariah itu besar kemungkinan itu akan mendapatkan beasiswa BIP dari Kementerian Agama, karena 2 itu sudah unggul. Nanti mudah-mudahan tidak ada halangan beberapa bulan lagi, dan mohon doanya S2 MPI juga akan menyusul akreditasinya. Mudah-mudahan juga akan betus juga dengan nilai akreditasi unggul. Dan itu adalah tren saya bersama kawan-kawan yang lain. Jadi bagaimana ke depan Pasca ini adalah bukan hanya Pasca yang hanya dikenal di Provinsi Banten, tapi bagaimana program Pasca Sarjana UIN Banten itu juga bisa dikenal di antara PTKIN yang lainnya. Sehingga ke depan yang bisa mendaftar ke Pasca UIN Banten itu bukan hanya orang dari lingkungan Banten, tetapi ada juga dari provinsi-provinsi lain. Harapan saya begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Dan menurut Ibu Wakil Direktur bagaimana Ibu? Gini, kuliah di Pasca Sarjana itu kita memang memiliki standar ya, tapi juga memberikan kemudahan. Dalam arti fleksibel di sini bukan berarti asal ya, tapi kita juga menghantarkan kepada pendidikan yang bermutu. Gitu. Akan tetapi ketika teman-teman bekerja, bisa nggak sih ada beberapa pilihan, terutama pilihan waktu. Makanya tadi kan ada yang reguler, ada non-reg gitu ya. Nah, lalu kemudian sistem pembelajaran di kita itu sebenarnya memberikan ruang kepada teman-teman untuk lebih fleksibel. Karena kalau pembelajaran di S2 dan S3 itu kan relatif sedikit ya SKS-nya, karena lebih banyaknya pada penulisan. Jadi kalau dari aspek waktu ya sangat fleksibel sebenarnya gitu ya, kepada teman-teman yang memiliki minat untuk lanjut studi di S2 maupun S3. Itu tidak ada hambatan menurut saya, karena memang mahasiswa kami juga rata-rata banyak yang bekerja dan bisa selesai tepat waktu. Lalu kemudian sistem yang mendukung juga, di samping sistem kita juga memberikan banyak afirmasi ya.
tadi kan Pak Direktur sudah menyampaikan banyak ruang-ruang yang kita bisa gunakan dari aspek kemudahan pembiayaan melalui jalur beasiswa misalnya. Kita juga ada afirmasi, misalnya afirmasinya apa? Afirmasi prestasi gitu ya. Lalu kemudian juga afirmasi rekognisi bagi teman-teman yang memang sudah bekerja atau misalnya aktif di organisasi, itu juga ada pengakuan, tapi lagi kita buat sistemnya seperti apa. Jadi banyak kemudahan dari aspek sistem. Yang kedua, kita juga mendorong supaya teman-teman juga percepatan studi. Percepatan studi itu nggak boleh lama-lama gitu loh kuliah itu. Standarnya minimal kalau S2 itu ya 1,5 tahun tuh sudah selesai, karena memang diregulasi seperti itu. Dan kita juga memberikan sistem yang mendorong untuk itu gitu. Maka di semester 2 itu mereka sudah mulai diberikan ruang untuk sempro, seminar proposal dan kompre gitu ya. Artinya itu salah satu bentuk kita yang mendorong percepatan studi. Termasuk juga di S3 juga sama gitu ya. Jadi dari sejak awal teman-teman mahasiswa itu sudah menyiapkan diri untuk menulis. Kalau sudah menyiapkan diri untuk menulis, maka masa studinya juga nggak usah lama-lama dan hemat biaya kan gitu. Betul. Jadi hemat biaya dari aspek waktu ya. Terus kemudian hemat biaya dari aspek kita banyak kesempatan-kesempatan untuk beasiswa gitu. Masya Allah sekali ya, berarti teman-teman, untuk teman-teman semua dan para kakak tingkat juga yang ingin melanjutkan studi di S2, ternyata banyak juga ruang kita untuk melanjutkan studi. Jadi di S2 UIN Banten ataupun S3 ya di Pascasarjana UIN Banten itu ternyata memang ada 2 jalur, reguler maupun non reguler seperti itu. Akan tetapi ada beberapa pertanyaan juga yang dilontarkan dari netizen juga gitu. Dan ya salah satu pertanyaannya itu tadi, dan ada beberapa pertanyaan lain seperti halnya kuliah S2 maupun S3, intinya kuliah pasca sarjana itu kemungkinan besar lolosnya itu sulit katanya. Jadi untuk lulus dari pasca sarjana itu sangat sulit. Nah, kira-kira kalau di UIN Banten itu pasca sarjananya bagaimana itu, Bapak Ibu? Saya pikir begini ya, itu hanya stigma yang kurang berdasar kalau menurut saya. Sebab kenapa saya katakan demikian? Terkadang kan ada semacam ketakutan mahasiswa itu kalau kuliah di pasca itu nanti ada tuntutan tugas dan sebagainya. Benar kalau ada tuntutan tugas, misalkan di strata S2 itu mahasiswa berkewajiban untuk bisa menulis di jurnal Sinta 3. Kalau di S2 itu Sinta 3 sebanyak 2 bentuk jurnal sebagai salah satu syarat agar mereka mendapatkan gelar magister. Di S3 itu Sinta 2, tapi dua bentuk tulisan, 2 bentuk jurnal. Tapi kalau di S3 itu menulis 1 jurnal cukup 1 skopus saja. Begitu juga dengan di Sinta 2, dengan di S2 maksudnya, kalau dia nulisnya di Sinta 2 itu cukup 1. Dan ternyata itu sebenarnya mahasiswa kita tuh pintar-pintar. Terbukti itu mahasiswa kita itu bukan 1 mereka terbitnya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 dalam satu periode ketika dia masuk sampai dengan selesai. Dan itu sudah terbukti. Mereka itu pintar-pintar kok. Jadi kita tinggal bagaimana saya sebagai pimpinan di Pascasarjana mendorong mereka agar tetap berkreatif untuk bisa menulis. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga bagian dari satu bentuk kontribusi ya. Dulu di Pasca UIN Banten itu sebelumnya itu tidak masuk 10 besar. Bibliometrik itu kan yang menilai adalah Google Scholar. Yang menilai bukan kepanitiaan, kalau itu adalah netral dari Google Scholar. Tapi pada akhirnya alhamdulillah UIN SMH Banten itu sudah masuk 9 besar sekarang. Artinya bisa sanggup untuk kalau menyaingi sementara ini saya pikir masih belum bisa. Tapi setidaknya adalah kalau ibarat orang berlari itu kita ngudaknya itu tidak terlalu jauh gitu loh. Iya, betul. Sudah masuk 10 besar. Hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa kita juga sama sebenarnya. Di bagaimana mengolah pemikiran mereka yang cerdas-cerdas itu, kita dorong ke arah katipan untuk menulis. Nah, ada beberapa bentuk yang pernah saya lakukan ketika saya menjadi kaprodi. Itu saya ngajar di metodologi penelitian. Biasanya ada 2 kelas misalkan di PAI. Itu saya ambil dari 1 kelas itu misalkan ada 5 orang nih yang kelihatan agak pintar-pintar. Terus saya comot, sambil
kamu nanti ke ruangan saya. Di ruangan saya dikasih judul, kasih dalam 1 minggu, saya bilang tulisannya harus selesai. Saya coret-coret, saya ini kan kembalikan lagi terus, saya sudah bisa melihat ini bagus, kamu submit di jurnal ini, kamu submit di jurnal ini, kamu submit di jurnal ini. Dan itu terbukti mereka terbit di Sinta 2. Dan itu bisa dilacak kok, tulisannya ada di jurnal saya, dan alhamdulillah di tulisan saya itu sudah cukup banyak. Itu bukan pure karya saya murni, tapi adalah karya kecerdasan mahasiswa kita sebenarnya. Kalau diarahkan ya. Begitu juga dengan di mahasiswa S3 misalkan. Sekarang ini semenjak saya memegang kepercayaan di tingkat direktur, itu banyak skopus-skopus yang sudah publish dan sudah keluar LOA-nya. Lebih dari 5 saya yang bersama dengan saya, belum bersama dengan Pak Prof. Umda, misalnya bersama dengan Prof. Apu dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa mahasiswa adalah pintar-pintar. Yang kedua adalah yang perlu saya sampaikan, pasca Win Banten itu sekarang ini saya mencoba itu bukan hanya dosen-dosen dari dalam yang ngajar, tetapi dosen-dosen yang saya pandang bagus itu dari luar Banten itu saya pasti akan saya cabuti. Misal salah satu contoh misalkan ada editor in chief di Milrep misalkan Profesor Imam Mustafa di UIN Metro Sarajevo ya, Metro itu Sarajevo ya. Nata Sarajevo itu, beliau saya kasih mata kuliah metodologi penelitian untuk masuk di sini. Dan itu sudah ada yang keluar LOA-nya juga. Jadi karena sistemnya adalah tim teaching, maka saya pergunakan untuk itu. Misalkan ada teman yang dari Aceh misalkan, direkturnya, saya jadwal itu ngajar juga di sini. Dari UIN Medan misalkan, Prof. Chandra, saya jadwal ngajar juga di sini. Belum dari keilmuan UIN, guru besar UIN Semarang misalkan Prof. Abdul Rahman Masud yang pakar di bidang moderasi juga, beliau kan juga ngajar di sini. Belum dari Mataram misalnya. Jadi begitu juga dengan UIN Ciputat misalnya UIN Bandung. Jadi yang saya pandang dan itu mau membantu UIN Banten, maka itu saya lakukan untuk dalam rangka membesarkan UIN Banten. Dan komentar dari orang-orang itu, dari kawan-kawan saya, dari para guru besar yang ikut berkontribusi di pengajaran di pasca UIN Banten itu cukup bagus. Itu. Dan itu terbukti. Gitu. Bukan hanya omon-omon yang saya maksud. Gitu. Ada karyanya gitu loh. Dan karya itu bisa dibuktikan. Iya. Gitu. Masya Allah, jawaban yang luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi selain daripada itu UIN Banten juga saat ini sudah masuk ke 10 PTKIN terbaik juga. Bukan ke 9. Iya. PTKIN. 10 besar ya. Iya. Jadi menempati posisi ke-9 seperti itu. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali. Kira-kira kalau dari Ibu Wakil Direktur bagaimana? Iya, sebagaimana tadi Pak Direktur sampaikan bahwa jika ada kekhawatiran ya, kawan-kawan yang mau lanjut studi jangan khawatir. Pertama dari sistem, kita memang dalam sistem pembelajarannya itu sesuai dengan standar. Apa yang diterapkan oleh SNDikti ya. Kita mengikuti standar nasional itu bahwa pasca sarjana itu harus begini. Kenapa harus menulis? Karena memang standar nasionalnya begitu. Jadi standar itu yang akan kita kejar. Bahkan bukan hanya standar nasional, kalau bisa bereputasi yang lebih gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga melakukan pendampingan, mengarahkan kepada mahasiswa untuk belajar menulis, sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan dan kekhawatiran itu gitu ya. Mungkin kekhawatiran karena belum coba kali ya, kalau sudah coba pasti betah gitu. Tapi jangan lama-lama nanti nggak lulus. Artinya gini, di sini standar kita ikuti dengan sistem yang lebih humanis gitu, pendampingan gitu ya, sehingga teman-teman juga merasa ya dengan dosen itu kan kita kalau studi di S3 itu kan dekat ya, kemitraan karena kan ilmu itu kan saling bertukar sebenarnya gitu, kemitraan. Oleh karena itu dengan sistem belajar yang seperti ini teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir gitu ya. Pertama tadi secara sistemnya kita sudah siapkan regulasi yang mensupport supaya belajarnya itu ya fasilitasnya, sistem pembelajarannya, pedomannya itu tidak mengarahkan, tidak mempersulit, tidak ada istilah mempersulit. Bahwa nanti ada standar yang harus kita kerjakan, tapi standar itu kan juga dilakukan pendampingan oleh para dosen dan ahli. Tadi kita mencoba membangun kemitraan supaya kesan sulit
misalnya publikasi, ternyata enggak tuh setelah kita Iya. manggil ahlinya gitu ya, Iya, betul. dari beberapa perguruan tinggi yang lain gitu ya, publikasi. Cuma mungkin karena memang belum terbiasa menulis sehingga ada seperti itu gitu ya. Lalu kemudian kultur di kita juga apa kesulitan seperti apa itu pasti prodi dan juga mungkin kita di level pimpinan juga peduli gitu loh. Bahkan kita siapa yang belum selesai, ini harus sudah selesai, harus sudah ini kita panggilin. Jadi bahkan kita turut mempedulikan masa studi mahasiswa itu sampai kita list gitu ya. Saking kita pedulinya kepada mereka, jangan sampai mereka lama-lama dalam studinya. Apa kesulitannya? Jadi ada dialog ya, ada komunikasi, ada konsultasi, ada pembimbingan. Apakah kita memberikan ruang-ruang itu sehingga kesulitan mahasiswa itu terpecahkan dengan baik gitu ya. Iya, jadi difasilitasi juga. Iya, itu. difasilitasi. Seperti Ya. itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih khawatir juga tentang kuliah di pasca sarjana UIN Banten itu sulit lulus, dan ternyata itu enggak sama sekali ya. Itu sudah statement itu udah ditampis sekarang juga. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu untuk daftar di pasca sarjana UIN Banten. Dan kira-kira tadi yang sudah dipaparkan juga oleh Bapak Direktur ya mengenai UIN Banten ini salah satu PTKIN yang masuk 10 besar se-Indonesia, bahkan peringkat 9. Iya. Itu kan pasti menarik minat mahasiswa asing juga Iya. gitu. Jelas. Iya, itu gimana kira-kira atmosfer mahasiswa asing di pasca sarjana? Karena kan kalau di sarjana di S1 itu memang sudah banyak teman-teman saya yang mahasiswa asing. Kira-kira kalau di S2 itu bagaimana itu, Prof? Kemarin juga sebenarnya itu sudah ada itu. Cuman saya lupa lagi. Saya dapat kiriman email dari Pak Marwan yang ada di mahasiswa yang dari luar juga, dari Thailand kalau tidak salah itu pengen daftar di kita. Karena sebelum-sebelumnya juga kan ada mahasiswa yang terdahulu itu yang dari Filipina ya. Filipina. Sekarang kemarin itu dari Pak Marwan itu chatnya lewat Pak Marwan itu sudah ada dari Thailand pengen masuk di kita. Saya yakin begini ya, dengan kita kerja kompak dan kita terus membangun bagaimana program pengajaran juga lebih ditingkatkan, terus pengenalan ke dunia luar juga tentunya kan dari dunia tulisan itu. Karena di tulisan itu kan mahasiswa itu pasti mencantumkan email kampus, begitu juga dosennya. Itu di situ bisa akan kita dilihat oleh mereka juga. Saya pikir mereka mau mendaftar ke kita itu bukan hanya sekedar mendaftar, tetapi mana kira-kira kampus yang dianggap mereka akan lebih nyaman dan aman, juga tentunya mempunyai nilai jual gitu loh. Nah, saya mencoba dengan berbagai pengalaman, ya tentunya juga dibantu oleh Prof. Wakil Direktur, Prof. Haja Umdatul Hasanah, karena kebetulan Direktur dan Wadirnya juga sama-sama asesor. Iya. Artinya paham mana tagihan-tagihan yang harus terpenuhi oleh sebuah perguruan tinggi itu, sehingga pasca UIN Sultan Maulassan Banten itu ke depan adalah bisa mendapatkan peringkat yang bagus semua. Saya akan mencoba sekuat tenaga bagaimana pasca UIN SMA Banten ini ke depan prodinya tidak lagi prodi yang hanya asal buka prodi, tetapi lebih depan pada aspek agar prodi yang kita bangun itu adalah prodi yang bisa unggul. Karena kalau sudah unggul itu enak sekali para mahasiswa juga bisa mendapatkan beasiswa. Itu. Yang kedua sebenarnya beasiswa itu banyak ditempuh. Bukan hanya dari sisi beasiswa BIP aja. Kita punya Basnas juga. Apalagi misalkan Ketua Basnas itu kan dulu pernah menjabat sebagai rektor. Iya, betul. Nah, kira-kira hati dan ininya masih terpaut dengan kita. Nah, Basnas Provinsi itu adalah menyediakan beberapa program beasiswa yang khusus diperuntukkan untuk mahasiswa dan program pasca. Saya yakin itu. Belum juga misalkan program beasiswa afirmasi dari pemerintah daerah misalkan. Kayak Kabupaten Tangerang itu kan jor-joran memberikan beasiswa kepada apa istilahnya warganya untuk kuliah di S1, S2 dan S3, mereka dapatkan bantuan. Cilegon juga sama. Kabupaten Serang juga sama. Nah, tinggal begini saja. Jadi teman-teman mahasiswa itu jangan banyak tidurnya lah, tapi melihat ke kanan ke kiri. Saya yakin dengan janji Allah, dan itu pernah saya alami, bahwa yang namanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat itu akan berlaku pada semua hamba yang memang benar-benar mereka beriman dan melakukan apa yang telah tersirat dan tersurat di dalam kitab suci itu. Itu.
Masya Allah, jawaban yang luar biasa juga ya telah dipaparkan tadi. Menurut Ibu Wakil Direktur, Iya. bagaimana Bu? Selain kita memperkuat dengan sistem ya akademik ya, dan akademik juga kita memang memperkuat kemitraan ya. Iya. Baik kemitraan dalam negeri maupun juga kemitraan dengan luar negeri dengan beberapa perguruan tinggi di luar. Kemitraan dalam negeri misalnya tadi penguatan pembiayaan supaya membantu teman-teman untuk ruang-ruang beasiswa. Dan untuk mahasiswa asing kita juga melakukan kemitraan luar negeri melalui visiting lecture maupun juga pertukaran pelajar ataupun juga kita mempromosikan kepada lembaga-lembaga di luar negeri untuk dia bisa melanjutkan studinya di pasca UIN Banten. Dan saya kira beberapa tahun terakhir kita sudah memiliki beberapa mahasiswa asing ya, baik melalui pembiayaan skema beasiswa maupun juga kebiayaan mandiri. Dan insya Allah juga mungkin ke depan kalau kita sudah mampu menunjukkan reputasi kita, maka dengan sendirinya saya kira itu dengan orang akan berlomba-lomba. Iya, Nah hari ini juga kita sudah mendapatkan kepercayaan saya kira untuk mahasiswa baik dalam negeri maupun juga luar negeri gitu ya. Yang hari ini ada dari Mindanao ya kalau nggak salah, dari Thailand, dari Filipina. dari Thailand, dari Filipina Iya. sudah ada. Gitu. Mungkin ke depan semakin meluas ke beberapa negara lainnya gitu ya. Amin. Berarti memang bukan hanya di sarjana saja ya di UIN Banten Iya. ini yang memiliki mahasiswa asing gitu. Iya. Akan tapi di pasca juga Iya. Di tidak pasca sedikit. juga S2, ada. S3 ada. Iya, mahasiswa S2 asing. juga ada. Iya. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, bahwa sebenarnya kalau memang itu dikelola dengan cara baik dan benar, mahasiswa kita tuh pintar-pintar. Iya, betul. Salah satu bukti indikator bahwa mahasiswa pasca itu pintar, di 2 tahun yang lalu itu pernah S2 PAI itu mengadakan bukan studi banding tapi untuk seminar internasional di Malaysia pada saat itu. International Dan itu Conference. kebetulan pada waktu itu Prof. Umda itu masih International Conference. International Conference sebagai wadek ya, wakil dekan pada waktu itu di kampus itu ya. Di Fakultas Dakwah. Iya. Dan yang ikut itu adalah bukan hanya dari kampus kita, tapi dari UINRIL Lampung misalkan, dengan dari Malaysianya sendiri, dan dari kita, dan dari berbagai kampus yang lainnya. Ternyata ketika mahasiswa kita menyampaikan presentasi dari makalah itu, setelah itu dinilai oleh penilai yang dari luar, dari UPSI kalau tidak salah, the best presenternya itu mahasiswa saya, mahasiswa PAI. The best presenternya. Itu 2 tahun yang lalu itu loh. Nah itu dari situ saya yakin. Dan ternyata mahasiswa PAI itu setelah dibina, dibimbing pada saat itu banyak sekali. Dan mereka sampai dengan hari ini juga ada yang ketagihan kok. Prof, tolong berikan judul, saya pengen nulis lagi, bimbing lagi. Itu sebenarnya kalau mereka sudah bisa, itu pada minta. Iya. Dan terus terang, saya kadang-kadang juga memberikan tugas kepada mahasiswa yang alumni loh, saya katakan. Ini tolong ada judul menarik dikerjakan ya. Tapi seminggu aja saya bilang, jangan lama-lama. 3 hari selesai. Setelah itu submit ke jurnal ini, terbit. Padahal dia udah jadi alumni loh, udah jadi alumni. Terbit di Sinta 2 kok. Iya. Bukan mahasiswa lagi ya. Bukan mahasiswa lagi. Karena dulu itu kita cara proses pembelajarannya begitu. Jadi ada mahasiswa yang kelihatan di kelas sudah pintar-pintar, cabut. Kamu nanti ke ruangan saya ya ini, saya. Nanti setelah mereka diajari, sudah mereka paham, tuh tolong tularkan kepada teman-teman yang lain. Itu pola yang saya bangun pada saat itu. Dan sehingganya pasca PAI pada saat itu adalah cukup lumayan, karya ilmiahnya banyak sekali. Belum kolaborasi dengan antar mahasiswa pasca di PTKIan lain gitu kan. Nah itu. Nah yang kedua adalah ada sesi pada saat itu adalah Ikon IMAD di Bandung. Iya. Ikon IMAD di Bandung itu kan dihadiri oleh 5 negara. Itu. Oleh 5 negara di sana. Saya bawa juga mahasiswa kita. Pada saat itu saya masih menjadi kaprodi dan semangat saya bawa ke sana. Dan itu tulisannya terbit semua di jurnal bertaraf internasional. Jadi bisa bersaing sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita itu merasa pesimis. Padahal kita juga sama. Mahasiswa juga kita pintar-pintar dan semangat mereka juga ini. Dan bukti yang terakhir kemarin ketika menjelang terakhir itu, saya di awal-awal menjadi direktur dan Pak Dr. Raput juga di awal menjadi kaprodi bersama Prof. Unda juga. Kita gerakan untuk mengadakan seminar internasional di UPSI bersama Bu Dr. Lilis juga sana sampaikan. Presentasi mahasiswa kita bagus-bagus kok, diakui. Betul. Insya Allah. Jadi tidak kalah sebenarnya. Iya. Jadi mahasiswa pasca ini juga memang sangat cerdas juga gitu ya.
bukti. Iya. Saya udah membuktikan itu. Iya, itu sudah Iya. tervalidasi juga gitu. bukan Tervalidasi. hanya- Buktinya mereka juga tembus di Scopus kok. Q1 lagi. Iya, betul. Ada 5 di saya itu yang sudah dapat LOA. Itu menunjukkan bahwa IQ mereka itu sama. Iya. Itu loh. Sama pintarnya dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi besar yang lain. Tidak kalah kok. Apalagi sekarang misalkan pengalaman belajar mereka juga diisi oleh teman-teman kampus dari luar. Yang kampus dari luar yang saya ambil itu adalah kampus-kampus besar semua. Gitu loh. Ada yang dari UIN Jakarta, ada yang dari UIN Bandung, ada yang dari UIN Jogja, Prof. Latifah misalkan seperti saya contohkan, ada yang juga dari UIN Ril Lampung, ada yang juga dari Metro, ada yang dari Aceh, ada yang juga dari Mataram, ada yang juga dari Medan. Itu. Jadi sekarang itu pengajarnya bukan hanya pengajar dosen dari kita, Dari luar juga. dari luar juga, dan itu adalah guru besar semua. Ya. Masya Allah. Iya. Jadi memang atmosfer nasional maupun internasional di pasca sarjana ini sangat luar biasa sekali ya, Prof. Iya. Gitu. Jadi selain daripada menciptakan lulusan yang cerdas gitu, kira-kira bagaimana cara ataupun strategi dari pasca sarjana UIN Banten ini menciptakan lulusan yang berintegritas juga ataupun berkarakter untuk di masyarakat, untuk di dunia kerja itu bagaimana kira-kira, Prof? Yang jelas kan begini ya, mohon maaf Bu Prof. Yang jelas begini, di pasca sarjana itu kan kalau dilihat dari sisi kurikulum juga, itu kurikulum yang memang sudah, bahasa saya itu sudah melangit dan membumi. Iya. Artinya bagaimana kurikulum juga dibangun bukan hanya untuk mencerdaskan kecerdasan akal, tapi juga hati juga gitu. Iya. Oleh karenanya di berbagai prodi itu kurikulumnya saya bisa melihat ada kurikulum yang sudah cukup bagus. Jadi otak boleh Jerman lah kalau bahasa Habibie-nya kan begitu, tapi hati tetap Mananda, hati tetap Mekah gitu loh. Itu sebenarnya yang ingin dicapai oleh UIN Sistema Banten. Ya. Ya, tagline kita itu kan spiritual, intelektual, Iya. profesional. Iya, betul. Ya. Artinya tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga spiritualnya. Di samping itu juga saya kira itu yang akan melandasi sikap ya, sehingga melahirkan integritas. Jadi untuk apa ilmu tinggi kalau adabnya rendah? Iya, Maka betul. saya kira adab itu, spiritual itu menjadi bagian penting dari pembelajaran kita juga. Nah, bagaimana adab rendah itu saya kira keteladanan. Oleh karena itu, bagaimana integritas itu menjadi identitas. Jadi kalau kami di Pasca ya integritas harus jadi identitas. Karena itu adalah harga diri kita. Gitu. Jadi misalnya menjaga tidak ada plagiarisme, baik dosen maupun mahasiswa, gitu ya. Jadi saya kira integritas itu mahal harganya. Betul Dan itu sekali, harus Bu. jadi identitas, gitu. Baik dosen maupun mahasiswa. Iya. Ini tambahan bahwa alumni kita juga tidak kalah dalam hal persaingan di dunia kerja. Alumni HKI yang kemarin baru lulus itu sekarang mereka sudah keterima menjadi kanwil di Provinsi Lampung. Masya Allah. Itu artinya apa? Kan, Itu artinya apa? Lulusan kita tuh capable dan kredibel gitu loh. iya, betul sekali. Bayangkan bisa memimpin Kementerian Agama di tingkat level provinsi itu kan suatu hal yang tidak mudah untuk bisa demikian. Kalau mereka tidak capable dan kalau mereka tidak kredibel, tentunya juga Kementerian Pusat itu melihat karakteristik seseorang kan, karena memang dianggap capable bisa kesana kemari, akhirnya mereka terbukti itu satu fakta yang bersifat empiris. Alumni dari HKI S3 kita sudah menjadi kanwil di Provinsi Lampung. Masya Allah. Itu. Jadi memang karakter maupun integritas itu sudah melekat di dalam kurikulumnya juga ya, Iya, seperti itu. Masya Allah, ya dibuktikan dengan beberapa alumni yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Dan tadi kita sudah berbicara mengenai visi besar, terus alumni daripada Pasca Sarjana UIN Banten. Kira-kira untuk PMB 2026, penerimaan mahasiswa baru khusus Pasca Sarjana 2026 itu dibuka mulai kapan itu, Prof? Dan gimana sih caranya kita itu lolos daripada seleksi di Pasca Sarjana UIN Banten? Boleh Bapak dulu? Sebenarnya untuk daftar di Pasca UIN Banten itu terlalu ribet ya. Sebagaimana halnya ikut pendaftaran di kampus-kampus yang lain. Pertama tentunya mengisi formulir pendaftaran untuk membayar uang
Daftar. Pendaftaran dan itu bersifat online, gampang. Oh iya. Sekali setelah itu baru dites. Dan tesnya itu ya samalah dengan kampus-kampus yang lain karena itu adalah sifatnya apa istilahnya? Sifatnya given ya. Semua punya standar. Artinya ada tes TOEFL, ada tes TOEFL dan juga ada pengetahuan wawancara. Gitu. Dan hampir rata-rata apalagi dari alumni UIN SMA Banten sendiri ya, itu hasil tesnya juga bagus-bagus kok. Gitu. Cuman kadang-kadang ya itu hanya ada ketakutan di awal saja. Iya, betul. Ketakutan di awal mereka tidak kebayang, tahun di awal bagaimana agak mereka nanti susah lulusnya. Sebenarnya stigma itu stigma yang tidak benar. Di kita tuh sebenarnya dibimbing kok. Ada mahasiswa yang agak telat-telat itu, Ibu Wadir tuh beneran itu telepon itu, diteleponin satu persatu itu. Kaprodinya juga belum begitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Saya pikir kita tuh cukup humanis lah dalam bagaimana membangun belajar secara bersama. Bahwa UIN Banten ini adalah milik bersama. Bagaimana kehadiran Paska UIN Banten juga bisa mewarnai, bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Banten. Iya, betul sekali. Ibu bagaimana? Ya, sekarang kan lagi masa pembukaan nih, Iya, pendaftaran iya, yang betul. gelombang 1 ya. Itu kan Maret sampai Mei. Ini kan Mei kita mau tes. Artinya kita sesuai dengan standar kualifikasinya gitu ya. Tetapi meskipun demikian nggak sulit-sulit amat. Yang satu hal yang penting mungkin yang membedakan dengan S1 di S2 dan S3 adalah proposal ya. Jadi proposal itu di awal pendaftaran itu sudah harus diletakkan. Kira-kira Anda mau menulis apa gitu ya. Jadi itu. Kalau yang lain-lainnya sama lah. Yang membedakan dengan S1 itu hanya penulisan proposalnya itu ancang-ancang di depan itu sudah siap kalau sudah siap akan memasuki kuliah di S2 dan S3. Mungkin itu yang membedakan. Kita buka 2 gelombang Maret sama Mei dan nanti Juni sampai Agustus ada 2 gelombang itu. Masya Allah sekali. Jadi untuk teman-teman netizen semua dan juga teman-teman mahasiswa yang fresh graduate ya terutama, itu ternyata ya memang peluang untuk di pasca sarjana UIN Banten itu memang sangat terbuka lebar sekali. Jadi tentang stigma-stigma tadi itu sudah ditampis di sini. Jadi teman-teman tidak usah mengkhawatirkan hal demikian lagi. Seperti itu. Oke, berlanjut, kita tadi membahas mengenai pasca sarjana UIN Banten secara garis besar dan kita akan merinci lagi ke jenjang prodi di pasca sarjana UIN Banten. Kira-kira bagaimana nanti akan kita bicarakan dengan Bapak Dr. Apud selaku perwakilan daripada Ketua Prodi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat-sehat. Sehat ya selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Mengenai prodi di pasca sarjana ini kan memang ada beberapa prodi yang sudah terakreditasinya yang sangat bagus sekali gitu ya. Ya bahkan unggul juga. Ada yang saya tahu itu ada prodi PAI dan juga MPI. Nah, itu kira-kira hal yang menjadi perbedaan PAI dan MPI di S2 dan S3 itu apa itu sebenarnya, Pak? PAI-nya? Iya, PAI dan MPI gitu. Baik, Di S2 makasih atas pertanyaannya dan ini pertanyaan yang cukup berat sebenarnya. Tapi harus dijelaskan. Gitu. Pertama bahwa S2, S3 itu tentu berbeda dengan S1. Iya, betul. Di S2 dan S3 itu kan dia bukan hanya tentang teori, tapi dia juga menciptakan pakar-pakar PAI, menjadi ilmuwan PAI, kemudian praktisi PAI. Apa yang mereka kuasai tentu di samping mengasah pedagogiknya, mereka juga memperdalam kompetensi profesional mereka. Dan ini menjadi bekal buat mereka ketika mereka kemudian berkiprah dalam dunia pendidikan termasuk dalam pengajaran PAI. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang mereka mengajar, mereka bisa menjadi arsitek, pengembang kurikulum PAI dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua MPI. Ini cukup menarik juga MPI itu karena bukan hanya di kita, ini menjadi prodi yang sangat digandrungi hampir di seluruh perguruan tinggi. Walaupun kemudian dibatasi dengan kapasitas dan daya tampung tertentu, termasuk di kita. Di PPS UIN Banten juga begitu, banyak sekali dibandingkan dengan yang lain kira-kira begitu, bahwa prodi
MPI itu menjadi tujuan. Kalau bahasa Arabnya menjadi Ka'batul Qusad, gitu ya, pusat perhatian. Nah, apa yang membedakan dari MPI itu sebenarnya adalah prodi para pemimpin visioner. Kemudian mereka juga merupakan prodi para manajer yang handal. Kenapa demikian? Pertama, bahwa sesuai dengan visi kita, bahwa kita punya visi pengembangan keilmuan manajemen pendidikan Islam berbasis kepada paradigma kepemimpinan transnasional berbasis nilai-nilai Islam. Artinya bahwa kita mempersiapkan lulusan ini menjadi pemimpin yang visioner, bukan hanya sekedar pemimpin, tapi dia punya pandangan ke depan. Apa yang menjadi dasar kita bekali mereka dengan apa? Tentu kita bekali dengan ilmu-ilmu yang relevan. Pertama, kita bekali dengan ilmu tentang politik dan kebijakan pendidikan. Kita bekali dengan ilmu berkaitan dengan pendidikan, kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Kita bekali dengan budaya atau perilaku organisasi. Itu cukup bisa membuat mereka menjadi pemimpin visioner. Di samping memang kita juga bukan hanya itu, kita tanamkan nilai-nilai tentang manajemen dari perspektif Al-Quran dan hadis. Sehingga kemudian tadi kata Pak Direktur itu bukan hanya bicara tentang bumi, tapi langit juga dibicarakan. Saya kira gitu. Ada kombinasi yang cukup bagus membedakan dengan manajemen pendidikan yang secara umum. Kita punya nilai landasan keilmuan Pak berbasis kepada wahyu, Quran dan hadis. Yang kedua, manajer handal. Tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi pengembangan PAI ke depan. Bahwa manajer handal itu memang faktanya sekarang banyak guru-guru, banyak kepala sekolah, pimpinan pesantren, di dinas, juga di Kemenak yang kuliah di S2, S3, MPI. Saya yakin dengan bahwa mereka bisa menjadi manajer yang handal karena memang kita bekali juga dengan manajemen SDM-nya. Kita bekali juga dengan manajemen strategiknya. Kita bekali juga dengan manajemen yang lain yang relevan bagi pengembangan manajer yang handal. Jadi itu menjadi sesuatu yang membedakan. Di samping tadi bahwa mereka juga tadi punya basis nilai-nilai keislaman yang kuat, sehingga kemudian MPI kita memang berbeda. Di samping mereka bisa teori dari barat, juga mereka juga berikan bekal teori dari timur. Kita mengenal misalnya manajemen teori barat misalnya. Ada tokoh-tokoh Juran, ada Deming, ada Crosby, kan gitu ya. Kemudian dari Jepang ada Ishikawa, Imai dan seterusnya. Semua adalah kita berikan ilmu itu, tapi juga kita sandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh timur, Imam Ghazali, kita sandingkan Al-Farabi dan seterusnya. Sehingga kemudian ilmunya itu bahasa kita masagi. Masagi. Jadi ilmunya dua-duanya dia punya, sehingga mereka akan berselancar pada satu titik. Ya, titik yang memang agak berbeda dengan lulusan MP di luar MPI. Itulah yang kemudian nilai plusnya sebenarnya. Ilmunya sama dengan MP, tapi ada lebihnya. Kita mengajarkan ilmu-ilmu atau pemikiran-pemikiran manajemen pendidikan dari tokoh-tokoh Muslim. Ini yang membedakan saya kira, sehingga sangat layaklah kira-kira bagi mereka yang aware dengan satu pengelolaan lembaga kepemimpinan, tapi berbasis nilai-nilai profetik, nilai kenabian, itu cocok untuk belajar di kita, karena itu misi kita di situ. Di samping ilmu sains, tapi juga kita mengakomodir juga ilmu-ilmu keislaman. Ini yang bisa kita garap dari MPI dan PAI, saya kira seperti itu. Jadi integrasi keilmuan juga sangat melekat juga ya di situ. Tidak ada istilah dikotomi ilmu atau apapun itu. Sedemikian rupa. Kita beralih, jika tadi kita membicarakan tentang di sektor prodi pendidikan gitu, kita beralih ke sektor ekonomi dan ya hukum keluarga Islam di pasca sarjana itu, kira-kira prospek dan kekuatan klasternya itu bagaimana itu, Pak? Baik, makasih pertanyaannya. Keren saya kira pertanyaan.
Pertama terkait dengan ekonomi syariah. Iya, ya. betul. Kita memang menjadi prodi yang mempersiapkan mereka menjadi pakar-pakar pada bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah. Di samping itu tentu mereka juga banyak yang kuliah dari praktisi itu, sehingga kemudian klop dengan kebutuhan masyarakat. Kita wadahi itu untuk menjadi prodi-prodi yang memang yang dibutuhkan masyarakat pada tataran pada tataran teori keilmuan ekonomi syariah, kemudian pada tataran praktisi keilmuan syariah, di samping juga memang filosofi. Filosofi itu penting dalam semua ilmu. Filosofi keilmuan syariah, ekonomi syariah itu menjadi penting sehingga mereka tidak akan digoyahkan oleh situasi yang sekarang buka itu. Iya. Yang uncertainty itu. Wah, kemudian dengan itu mereka punya garis batas yang jelas terkait dengan bagaimana ekonomi syariah itu bisa menjadi solusi alternatif terbaik untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi di kita. Iya. Yang kedua, HKI hukum keluarga Islam. Problem yang sangat besar sekarang itu problem keluarga. Ya toh? Iya, betul. Menjadi problem keluarga dan itu menjadi hal yang memang lumrah lah. Tapi kemudian pakar-pakar hukum ekonomi, hukum keluarga Islam itu terkumpul di kami, kemudian kami coba untuk menghadirkan mereka para pakar itu untuk berdiskusi, melakukan riset, mengembangkan keilmuan bagaimana menyelesaikan solusi-solusi terkait dengan hukum keluarga itu, masalah keluarga itu. Ini yang jadi persoalan yang harus diselesaikan, baik di S2 atau S3. Karena memang tadi kita bukan hanya bicara teori lagi. Teori sudah terlewatkan sebenarnya, tapi bagaimana di S2 itu mendialogkan teori dengan fakta. Iya. Bagaimana di S3 itu filsafat berpikir sudah pada tataran filosofis komprehensif terkait dengan ilmu itu, sehingga kemudian lulusannya itu insya Allah akan kompatibel dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan masa depan yang menjadi visi kita. Seperti itu kira-kira. Masya Allah, jawaban yang luar biasa sekali ya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Pasca Sarjana UIN Banten terutama. Dan kita masuk ke 3 prodi terakhir nih Bapak. Ada tadris bahasa Inggris, terus ada pendidikan bahasa Arab dan juga studi Islam interdisipliner. Nah, itu memiliki apakah mereka itu memiliki keunggulan masing-masing gitu? Dan kira-kira keunggulan dari mereka itu apa saja gitu Pak? Baik, makasih pertanyaannya untuk 3 prodi terakhir. Jadi kalau kita merespek semua bahwa semua prodi itu futuristik. Semua merespon terhadap kebutuhan global. Di situasi yang serba uncertainty ini tidak terprediksi ke depan itu, bahasa menjadi kunci salah satunya. Satu, bahasa bukan di S2 ya, bukan S1. S2 bukan sekedar how to speak English. Kaifa tatakallam Arabiyah, bukan itu saja. Tapi bagaimana bahasa itu menjadi budaya yang dikombinasikan dengan nilai Islam. Jadi menjadi budaya maksud saya itu adalah mereka sudah menjadikan bahasa sebagai pola pikir dalam memahami pengetahuan. Jadi kalau untuk masalah how to speak, how to write itu sudah selesai saya ke S1. S2 itu sudah pada tataran-tataran yang lebih praktis yang memang kompatibel bagi pengembangan keilmuan bahasa itu. Jadi kita ingin mengembangkan 2 bahasa itu, ada added values, ada nilai tambah 2 bahasa itu, bukan sekedar TBI PBA ya. Tadris bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Arab saja dalam konteks belajar bahasa Inggris bukan, tapi di dalamnya ada muatan-muatan yang memang diarahkan untuk bagaimana dia bisa menggampangkan bahasa dari perspektif keagamaan. Termasuk di situ ada kajian teks bahasa Arab dan bahasa Inggris yang berkaitan dengan keislaman, sehingga kemudian mereka punya wawasan yang cukup. Dan itu di semua prodi. Betul, semua prodi itu ada model seperti itu. Ya, jadi kitab turos, kitab-kitab kuning bahasa kita nih ya, kitab kuning, kitab turos itu mereka perkenalkan, apalagi dalam konteks Banten dengan kedalaman ilmu Syekh Nawawi Al-Bantani, saya kira sudah relevan prodi kita untuk mengkaji kitab-kitab itu karena berbahasa Arab.
Berarti mereka di samping dibekali bagaimana berbicara bahasa yang bagus, tapi mereka dibekali dengan bagaimana membaca kitab Turos dengan bahasa Arab yang sudah mereka pelajari dalam kelas. Nah, bukan di situ saja, mereka mampu bagaimana untuk menginovasi pemikiran-pemikiran itu menggunakan bahasa yang mereka miliki. Itu. Yang terakhir adalah SII ya. Iya, betul. SII itu kan Studi Islam interdisipliner. Nah, keren sekali sebenarnya. Ini kan rumah para pemikir, para pemikir Islam. Tapi bukan hanya dari satu perspektif. Maka disebut dengan interdisipliner. Merumuskan berbagai persoalan satu yang terjadi di masyarakat dari berbagai perspektif. Islam, mungkin juga dari ilmu Islam, dari sosiologinya, dari antropologinya, kemudian juga mungkin ilmu kesehatan untuk merumuskan satu kesimpulan. Dan itu hanya orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang keren, yang mereka gandrung untuk mengambil sesuatu pemikiran-pemikiran yang bagus, yang hebat, itu bisa masuk itu. Jadi tentu di sini juga mereka terbiasa untuk berdiskusi. Ada diskusi, ada dialog terkait dengan persoalan-persoalan kekinian, terutama dalam menanggapi persoalan-persoalan keislaman. Ya, dari berbagai perspektif itu, sehingga kemudian ini menjadi persoalan-persoalan yang menarik saya kira untuk dimasuk ke prodi ini. Seperti itu. Masya Allah. Jadi selain daripada 7 prodi tadi yang sudah disebutkan dan juga ada kajian di semua prodi juga gitu Pak. Kira-kira apakah ada itu dukungan yang berupa dukungan fasilitas akademik itu di semua prodi itu apakah merata gitu selain daripada kajian tadi di semua prodi pasca? Baik, makasih. Fasilitas akademik itu ada 2 ya. Sifatnya fisik dan sifat non fisik. Iya. Itu fisik itu milieu yang kita bangun sebenarnya terkait dengan penyediaan sarana prasarana. Kita punya perpustakaan, itu kan yang saya kira itu bisa diakses kita dengan perpustakaan pusat. Nah, itu kan koleksi bukunya digital, ilmunya bisa kita cari di situ. Mahasiswa dorong ke situ. Di samping pasca juga punya bahasa, punya perpus, punya lab bahasa, dan mereka juga punya kesempatan untuk mengetes kemampuan bahasanya. Itu fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka untuk berkembang maju di tiap-tiap prodi. Yang kedua yang sifatnya non fisik, saya kira itu kedekatan, personal approach yang dibangun antara dosen dengan mahasiswa itu menjadi modal. Milieu tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, bagaimana mempengaruhi, ini kan leader seperti itu. Bagaimana how to inspire, bagaimana menginspirasi, how to motivate. Itu leader itu, dan itu berdampak bagus terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Tadi beberapa hasil tulisan-tulisan di Scopus, di Sinta itu sudah kelihatan betul. Jadi ini merupakan satu milieu pasca itu untuk mereka mengupgrade kemampuan keilmuan, kemampuan teoretik dan kemampuan praktiknya. Saya kira itu sangat bisa dilakukan di pasca itu tadi, karena kita menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk ke arah situ. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Jadi memang bukan hanya keunggulan yang difasilitasi secara fisik saja gitu Pak ya, kan tapi non fisik juga banyak. Dan kira-kira menurut kembali lagi ke Bapak Ibu Direktur, itu satu alasan kuat kenapa mahasiswa itu harus memilih pasca sarjana di UIN Banten. Menurut Bapak Direktur bagaimana? Saya bisa bilang begini ya, kenapa mahasiswa harus pilih UIN SMA Banten? Karena di UIN SMA Banten itu alumninya bisa menjawab tantangan zaman. Gitu. Saya bilang begitu. Seperti saya katakan tadi itu bahwa di UIN Banten itu alumninya sudah bisa ada yang menjadi Kakanwil misalkan di Provinsi Lampung. Yang kedua adalah di UIN Banten itu sekarang itu nambah satu prodi lagi sebenarnya di S3 Ekonomi Syariah. Iya, Ekonomi Syariah. Nah, ketika UIN Banten membuka S3 Ekonomi Syariah itu salah satu tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk respon dari pasca untuk bisa menjawab tantangan zaman.
Karena tren dari sekarang itu adalah bagaimana orang berbicara masalah syariah, maka di UIN Banten lah nanti akan konsep yang akan kita berlakukan. Dan itu pengajar-pengajar juga seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya dari sisi internal tapi dari eksternal juga itu yang saya pilih itu yang memang benar-benar kompeten di bidangnya, terutama guru-guru besar itu. Setelah selesai pembukaan S3 Ekonomi Syariah, saya ke depan ini udah ngomong sama Bu Wade dan para kaprodi yang lain juga, saya insya Allah akan membuka prodi PGMI misalnya, S2 PGMI, S2 BKI, dan itu lagi digarap proposalnya. Insya Allah di 2026 ini mudah-mudahan bisa kita landing lagi. Setidaknya di 2027 itu nanti kita tambah 2 prodi lagi. Dan bisa karena di haji juga sudah ada dia satunya kan, manajemen haji dan umroh, kita akan buka juga S2 manajemen haji dan umroh. Gitu. Itu salah satu bentuk keseriusan Pasca di era sekarang ini untuk bisa menjawab atau merespon tuntutan-tuntutan masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh kuliah di luar daerah. Banten, ya. Kalau memang di Banten sudah. Sebab dulu itu kan di era saya itu begini. Kenapa orang berduyun-duyun kuliah di Bandung misalkan, di Lampung dan di Jakarta? Karena Fakultas Tarbiyah pada waktu itu belum ada di Serang. Adanya di Fakultas Syariah. Tetapi kalau memang sudah ada, ngapain sih kuliah jauh-jauh? Atau di sini juga sumber dayanya bagus-bagus kok. Iya. Banyak guru besarnya, banyak profesornya, banyak kiainya, dan banyak-banyak yang lain. Saya kira begitu. Iya, dari Bapak Direktur ternyata banyak sekali alasan kuat kenapa teman-teman harus masuk ke Pasca Sarjana UIN Banten. Jika dari Ibu Wakil Direktur bagaimana Ibu? Selain tadi bahwa kita juga mengikuti perkembangan zaman, kuliah di UIN Banten itu, kita memang menjawab kebutuhan masyarakat sehingga banyak pilihan-pilihan prodi ya, sesuai dengan pilihan masyarakat, passionnya. Dan kita di UIN Banten itu selain didukung oleh tadi kebutuhan masyarakat, juga sarprasnya memadai dan ahli-ahlinya pakarnya banyak di sini gitu ya. Jadi hari ini di UIN Banten itu tersedia banyak pakar dalam bidang keahlian gitu ya masyarakat, sehingga ya tadi ngapain jauh-jauh. Di samping itu kita menjaga mutu ya. Mutu kita meskipun dengan pendekatan humanis tapi mutu kita jaga betul gitu ya. Sehingga jangan khawatir, kita bisa berkompetisi ya dengan yang lain gitu ya, karena kita ya menjadi unggul terkemuka berwawasan global ya, dan sekarang berdampak gitu ya, karena ilmu itu juga harus berdampak luas, kira-kira seperti itu. Tambahan berikutnya begini ya, kemarin di Pasca UIN Banten, saya tuh sebenarnya pengen memperkenalkan bahwa UIN Banten itu bukan hanya terkenal di Banten, tetapi di Indonesia dan dunia lah, setidaknya adalah di ASEAN. Kemarin ada salah satu mahasiswa yang memang di jurusan HKI, itu pengujinya dari mana? Dari luar. Dari Komisi 2 DPR RI. Penguji berikutnya dari mana? Dari Ketua Bawaslu Pusat. Nah, dan setelah mereka diuji oleh Ketua Bawaslu dan dari Komisi 2, semua antara Banten itu apa istilahnya pemberitaan semua tampil. Bahkan saya kemarin kewalahan untuk menjawab, Prof, habis itu dari ujian ini ya, ini saya dapat ini. Semua kok di Fajar Banten, Radar Banten, semua seluruh, bahkan di apa media nasional juga masuk. Itu artinya Pasca sekarang tidak bergerak maju, lanjut terus. Saya mencoba untuk bisa menjalin hubungan-hubungan yang semacam itu. Dan ke depan juga saya insya Allah akan juga bekerja sama untuk dengan pemerintah daerah misalkan. Ke depan juga nanti saya akan undang misalkan wakil gubernur untuk menjadi penguji misalkan. Itu kan salah satu strategi untuk bagaimana untuk bisa mendekatkan kita. Bahwa di Banten tuh punya Pasca, dan Pasca Banten maksudnya oke gitu. Tidak kalah dengan mahasiswa yang lain. Itu yang akan dan sedang saya buktikan ke publik gitu. Jadi bukan hanya apa istilahnya akademisi yang bisa nguji, tapi politisi yang tentunya kompeten di bidangnya juga akan saya tarik untuk bisa menguji gitu. Iya, jadi itu alasan dari Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur juga. Kira-kira dari sebagai perwakilan dari Kaprodi di Pasca Sarjana, dari Bapak Dr. Apud sendiri bagaimana Bapak? Kenapa mahasiswa yang fresh graduate terutama itu harus masuk di Pasca Sarjana UIN Banten? Pertama, fresh graduate itu mereka masih hangat dengan keilmuan. Iya. Karena tidak
belum ada jeda untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran yang masih terhenti di S1. Sehingga kemudian ketika masuk S2 mereka sangat tertantang untuk terus mendalami bidang keilmuan yang dia inginkan. Di samping itu sebenarnya di usia yang muda itu mereka akan sangat kompatibel dengan situasi global, termasuk kemampuan untuk menggunakan IT ya, digital dalam proses kegiatan akademik. Kan perlu misalnya kemampuan untuk men-search, untuk menelusuri tulisan-tulisan di Scopus, tulisan-tulisan yang ada di artikel atau jurnal-jurnal yang ada di internet, dan itu tidak mudah. Iya, betul. Yang fresh graduate mereka sangat cepat untuk bisa merespon itu, kira-kira seperti itu. Loh, nah walaupun sebenarnya bukan berarti yang sudah mereka lama tidak kuliah itu tidak juga sangat penting. Mereka juga penting untuk mengupgrade bidang keilmuannya. Hanya kalau fresh graduate itu saya kira sayang sekali kalau hanya selesai di S1. Iya. Ya, dengan modal pemikiran, kemampuan nalar yang bagus dan literasi digitalnya bagus, itu saya kira akan sangat akseleratif bagi mereka untuk bisa mencapai nilai-nilai atau ilmu yang memang ada di S2 dan S3. Jadi ini saya kira modal besar, saya kira dengan usia muda, dengan sudah sangat akrab dengan dunia digital, kemudian mampu untuk mengakselerasi, saya kira ini sangat bagus. Jadi anak yang fresh graduate, saya kira jangan berhenti di S1, teruskan ke S2, kalau masih punya kesempatan terus ke S3. Jadi usia mudanya di bangku kuliah, nanti setelah itu mereka berkiprah di masyarakat. Seperti itu. Sungguh alasan yang sangat luar biasa sekali ya dari Bapak Direktur dan Ibu Wadir, serta tadi ditambahkan juga oleh perwakilan dari Kaprodi di Pasca Sarjana. Dan terakhir, kira-kira closing statement, kita akan mendengar closing statement ataupun kata-kata untuk memotivasi teman-teman mahasiswa maupun yang fresh graduate ataupun yang akan mendaftar di Pasca Sarjana. Nanti kita akan mendengarkan beberapa closing statement dari Bapak Direktur, Ibu Wadir, serta perwakilan dari Kaprodi di Pasca Sarjana. Yang pertama dari Bapak Direktur terlebih dahulu. Ada nggak kata-kata atau quotes untuk anak muda yang terutama fresh graduate yang harus lanjut di Pasca nih gitu? Oke, terima kasih. Di Pasca Kepemimpinan Prof. Isom ini sebenarnya Pasca yang bisa menjawab tuntutan keinginan anak muda sekarang, terutama yang pengen lanjut. Kalau memang misalkan kalau pengen dia menggeluti bahasa, sudah ada bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Oleh karenanya, saya tidak berlama-lama. Closing statement dari saya adalah Pasca UIN Banten telah siap untuk menerima mahasiswa dan pasti bisa. Masya Allah. Ya, closing statement yang luar biasa sekali. Kira-kira dari Ibu Wadir bagaimana Ibu? Ayo cepat mendaftar sebelum terlambat. Iya, kami akan menjawab. Iya, bersama kami Anda bisa. Oke, mungkin hanya itu ya dari Bapak Direktur dan Ibu Wadir. Kalau dari perwakilan Kaprodi di Pasca Sarjana bagaimana Bapak? Baik, saya sebagai orang dari pernah di pesantren, ada pepatah namanya mahfudhot. La tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru antamahul yaum. Jangan kau akhirkan untuk kuliah di S2 kalau sekarang masih bisa lanjut ke S2 atau S3. Itu konsistennya. Iya, sangat luar biasa sekali ya kita berbincang tadi, dan tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung sesi podcast kali ini Bapak Ibu. Dan ya tentunya ini juga kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi saya selaku yang dapat mendampingi pada host podcast kali ini, dan juga teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru di Pasca Sarjana. Untuk link pendaftaran ada di deskripsi video ini, dan jangan lupa langsung
daftarkan dirimu sekarang juga. Mungkin hanya itu dari saya Yayan Ahyani sebagai host pada kali ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maka